Menghitung hari jelang Ramadan, harga sembako kembali naik. Bukan hal baru kan pemirsa? Kondisi mendadak naik rasanya sudah jadi pola yang berulang setiap kali mendekati hari raya. Memang sih kenaikan harga bahan pokok ini tidak terlepas juga dari hukum ekonomi, yaitu mengenai supply and demand. Di mana ada permintaan yang meningkat, penawaran pun ikut meningkat. Belum lagi kalau ada faktor alam dan musim yang tentu berpengaruh juga di tanah air, hingga stok barang menjadi langka. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kondisi tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Seperti ada panic buying di tengah masyarakat karena takut kehabisan stok barang, hingga sembako akhirnya menjadi langka di pasaran? Atau justru sebaliknya? Ada perubahan perilaku belanja pasca COVID-19 hingga stok barang berlebih karena daya beli masyarakat yang menurun. Saya Anggi Pasaribu akan mengulasnya untuk Anda dalam Inside Story, curahan hati pedagang pasar jelang Ramadan. Inside Story with Anggi kembali lagi bersama saya Anggi Pasaribu, dan untuk episode kali ini adalah episode yang paling dinanti-nanti oleh kaum emak-emak gitu kan, karena sekarang saya udah ada di Pasar Keramat Jati. Ini adalah salah satu pasar tradisional terbesar di DKI Jakarta yang menjadi tujuan utama ibu-ibu. Karena apa? Begini pemirsa, biasanya nih kalau udah tinggal menghitung hari karena akan bulan puasa, ini biasanya ibu-ibu udah mulai berhitung, udah mulai agak sepanang-sepanang dikit karena harga kebutuhan pokok yang mendadak naik. Telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging apalagi. Nah, yang kayak gini-gini nih kadang-kadang yang membuat ibu-ibu atau emak-emak tuh mulai degap-degup gitu kan ya. Gimana enggak? Soalnya tuh kalau udah urusan perut, bukan cuma perut sendiri, perut suami, perut anak, asal jangan perut suami atau istri orang aja yang diurusin ya. Ini udah jadi prioritas utama gitu kan ya. Puasanya belum, tapi pusingnya udah mulai ada. Karena biasanya harga bahan pokok ini mendadak naik itu udah jadi pola. Nggak cuma jelang Ramadan aja, tapi biasanya saat hari raya, Idul Fitri, Natal, dan juga Tahun Baru, itu udah pasti polanya akan berulang. Nah makanya sekarang saya dengan tim Inside Story mau masuk ke dalam, kita mau cek gimana sih kondisi bahan pokok sekarang ini. Yuk sama-sama. Kita mau ditemenin katanya ngelihat bahan sembako sama Pak Oyo. Ini tempat sayur dan tempat bahan pokok lain. Iya, cabai-cabayan. Bu, sekarang harga cabai sekilo berapa, Bu? Cabai keriting yang super 50.000. 50.000. Ya, yang super kan ada KW-KW-an, ada 1, 2 gitu. Ini paling nomor 1 yang pilihan bener-bener nggak ada BS-nya. Oke. Kalau yang belum pilihan paling 40 gitu, 45. Kalau ini yang ori. Kalau ini udah mulai naik belum sih, Bu? Udah, tapi lumayan sih. Udah lumayan naik. Naik. Kalau bisa kan jangan naik. Maunya juga kan nggak naik ya, Bu ya? Iya. Udah dari kapan, Bu, naiknya? Seminggu udah ada? Udah ada 2 mingguan. Oh, udah ada 2 mingguan. Kalau cabai-cabai, semua sih sayur juga pada naik. Bawang gitu semua juga udah cabai, naik. sayur, sawi, apa semua pada naik. Bayam biasa seikat 2.000, sekarang 5.000. Berarti emang Ibu dapat harganya tuh dari pemasoknya mau udah mahal. Pemasoknya udah naik gitu. Mungkin dari pasokannya sono mungkin dia banyak BS-nya, jadi jatuhnya segini gitu. Jadi jatuhnya agak mahal. Karena air hujan kan cepat pada busuk. Tapi kenapa setiap lebaran harus selalu naik ya, Bu ya? Iya. Setiap Ramadan apa harus naik, Bu? Iya, pasti. Pernah nggak dinaikin gitu, Bu? Gimana dari pasokannya kalau saya, Neng, ya pengennya saya juga nggak naik, normal-normal aja, tapi kadang di sononya naik gitu. Iya. Ibu biasanya ngambilnya dari mana, Bu, kalau untuk pemasoknya? Dari pasar induk.
Oh, langsung dari pasar induk. Iya. Emang cuma dari sana aja atau ibu terbuka untuk beberapa Kadang ada pilihan pengirim lain? yang dari kampung apa gitu, maksudnya bawa bawang nih 20 kilo apa berapa ya saya beli gitu. Oh, Tapi kebanyakannya di pasar induk. langsung dari Langsung sana. dari pasar induk. Kepikiran nggak Bu untuk ngambil langsung aja deh dari apa namanya Petani. dari petani gitu? Nggak kepikiran, masalahnya lagi begini pasarnya. Maksudnya nggak serame dulu lah sebelum Covid ya. Sekarang kan lagi turun banget ini apa jualan pada lagi sepi gitu. Jadi paling habisnya juga 10 kilo, 5 kilo. Jadi kalau dipikir-pikir ongkosnya nggak nyampe dan jatuhnya mahal ya. Neng. Jauhnya malah lebih mahal kalau dari petani. Kalau kita dari petani. Masalahnya kan kita ngambilnya nggak banyak. Oh iya Kalau benar. kita ngambilnya seton, 2 ton gitu bisa dibagi-bagi gitu. Soalnya sini habisnya nggak banyak. Paling 10 kilo, 5 kilo gitu. Kalau waktu harganya aja belum naik, penjualannya agak lambat gitu ya Bu? Gimana kalau sekarang udah naik? Kalau menurut saya ya, dari saya yang rasain paling melemah kayaknya bulan-bulan dan tahun ini. Tahun ini ya? Saya jualan dari 95, merasakan sesepi ini baru ini. Saya Covid pun nggak begini parah ya. Kalau ini bener-bener deh gratis. Malah ya. setelah Covid makin sepi. Harusnya kan kita rame ya. Iya, Tapi iya. ini malah nggak itu. Sepi lah ibaratnya apa ya gimana ya. Apa pada kurang itu ya ekonomi tabungannya udah pada menipis kali dia irit-irit mungkin gitu. Biasa beli saon beli aja 5.000. Ini 5.000 cabai bawang bisa nggak gitu. Oh lebih irit. Iya, jadi dia lebih irit. Kalau lakunya mah laku cuma lebih irit gitu, Neng. Iya, ini Iya. sekarang juga udah jam Ini masih begini dari pagi. 11 dari pagi ya. Tadi Iya. kita nyampe jam 8, jam Tahun 9. saya biasanya 10, 5, paling sekarang 4. 4 aja ngos-ngosan kan banyak banget kan. Iya. 50% juga enggak. Iya. Iya. Tapi emang semuanya, Neng. Maksudnya enggak sayur. Semuanya terdampak ya kayaknya Padahal ya. kan ini Sepi. kebutuhan kita sehari-hari. ya. Betul. Cuma emang lagi sepi, ya udah ikutin aja. Yang penting nggak ada Covid, sehat semua udah. Yang penting itu dulu ya Bu ya. Iya. Nanti perlahan juga pasti. Perlahan, mungkin habis lebaran apa gimana. Atau mungkin nanti kali Bu pada Iya. saat udah mau Lebaran atau Idul Lebaran. Fitri ya. Iya. Ya kita sih berharapnya jangan tunggu Lebaran ya. Iya. Tunggunya nanti minggu depan lah udah mulai ramai Rame lah, lagi. iya. Ada acara buka puasa bareng, biasa kan gitu ya Bu ya. Biasanya gitu, iya suka rame-rame gitu. Jadi kan kebutuhan Kalau bahan puasa pokok emang begitu. biasanya nggak rame. Gitu kan. Ya kan sebentar lagi nih biasanya udah pada orang nyetok-nyetok gitu. Ini belum Iya. ada. Biasanya nyetok mede dulu deh, ntar keburu nggak ada duit gitu. Nyetok ini gitu. dulu. Ini belum ada. Iya. Kita coba lihat deh Bu, siapa tahu minggu depan kan Iya. udah mulai rame, orang udah mulai Yang penting puasa. Covid-nya udah nggak ada. Jadi kita biar sepi tenang gitu ya. Gitu ya, Bu, ya. Was-was. Iya. Makasih ya Ibu ya. Saya coba muter, mudah-mudahan laku nih Bu. Dalam waktu dekat. Amin. Ayo kita coba lihat tempat lain. Itu tadi kalau dari sayur-sayuran. Kita coba lihat beras. Selamat siang. Gimana Bu penjualan beras dalam waktu dekat ini? Berkurang, Turun drastis ya Bu ya? turun drastis soalnya berasnya lagi naik, Mbak. Oh ya, sekarang berapa Bu harganya? Harganya itu kalau yang benar-benar pulen 1 kilonya 10.600. Itu pun jelek banget. Berasnya kayak sini nih Mbak, yang polos Mbak, yang nggak ada gambarnya. Ya, Iya, ini jelek. Jeleknya gimana Bu? Ya tuh ya kayak gitu warnanya. Oh, warnanya nggak bersih ya? Nggak putih? Nggak putih. Oh, ini dapatnya dari sana itu begini? Iya, dari sana udah begini. Oke. Ini udah bersih sih? Ini blok Thailand. Iya. Iya kan? Kalau yang dari Bulog itu yang itu. Yang ini? Iya. Ya, yang Thailand Itu dari- kecil. Yang ini ya? Ini? Itu barang dari Bulog. Ini barang dari Bulog. Ini berapa nih Bu sekarang? Ini berapa? Ini ukuran? Oh, ini yang 5 kilo. Ya, 5 kilo ini berapa sekarang Bu? 5 kilo kalau yang satuan 50. Tapi kalau beli yang 10 bungkus itu kan hitungan satu karung 50 kilo. Itu 490. Jadi satunya jatuhnya 49. 490.
kalau beras merah, beras hitam gitu lebih banyak nggak Bu yang beli? Sekarang kan lagi musimnya orang hidup sehat gitu kan ya Bu ya. Apa mungkin jangan-jangan lebih laku nggak yang beras merah Ya ada sih, cuman dicampur sama beras putih. gitu ya? Soalnya kalau beras merah aja rasanya kurang nikmat. Karena kan hidup sehat karena beras merah aja. Gitu. Rasanya kan sepok gitu loh, Iya, Teh iya. Resi. Tapi nggak jadi kebalik gitu. Jadi permintaan yang beras merahnya lebih besar gitu daripada yang beras biasa. Tergantung kayak gitu kan. Lagi pula kalau beras merah itu kan mahal. 1 liter 13. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Banyak pengaruh, peminatnya sedikit sih. Seleranya nggak terlalu mempengaruhi. Terus Ibu jualannya gimana dong Bu? Ini kan harga udah pada naik semua kan ya? Iya. Udah dapat Jadi- dari pasokannya juga begitu ya Bu? Iya udah segitu. Jadi orang yang biasanya beli 20 kilo sekarang udah berkurang jadi 10 kilo. Kenaikannya drastis nggak Bu kalau sekarang? Iya drastis banget. Jadi berapa persen sih itu nggak Bu? Jadi kayak apa ya, kayak kemarinan beras Solo yang super aja saya bisa jual 530, itu pun udah untung. Sekarang udah 620, Udah lumayan udah banget. 70 kilo per karung. Per kapan tuh naiknya Bu? Seminggu atau 2 minggu ini? Udah sebulan yang lalu. Udah sebulan yang lalu naik. Ibu sendiri ada strategi nggak Bu supaya di tengah penjualan, bukan penjualan sih, di tengah harga naik, mungkin ada yang Ibu lakukan misalnya dilebihin kah? Atau mungkin diberikan apakah gitu, ada nggak Bu? Maksudnya dilebihin? Kan misalnya nih ada beli 5 bungkus gitu kan, yaudah deh ntar saya kasih bonus apa gitu. Oh enggak. Enggak ya, berarti ya Masalahnya- udah ya. Agak susah Masalahnya juga. kalau sembako itu sedikit, Susah ya. sedikit keuntungannya. Kecuali kalau langganan tiap harian kayak gitu, kayak pedagang tiap hari ambil tiap hari 5 liter gitu dalam setahunnya sekian gitu, baru kasih kayak THR, entah sarung, entah berupa paketan kayak gitu gitu. Jadi memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya Tapi kalau udah sembako sedikit banget. harga naik ya udah tinggal terima gitu ya Bu. Iya. Kalau beli beras misalnya 5 kilo, kan satu bungkus isinya 5 kilo, 5 harganya kilo. 50.000. Tapi kalau ambilnya 10 bungkus berarti 49. Ya paling cuma dipotong Iya, harga. potong harga. Karena kan sebenarnya permintaan tuh banyak ya Bu ya. Berarti sebenarnya kalau ini kita lihat waktu masih minggu depan nih puasa, berarti kan sebenarnya masih bisa keluar juga kan ini barang gitu. Iya, tapi kalau jam segini kan yang pembeli udah 1-2. Iya ya. Sekarang ini kan pasar tradisional itu kan nggak seperti dulu. Kalau dulu pasar tradisional itu kan memang tujuan masyarakat belanja itu di pasar tradisional. Karena lebih murah. Ya, tujuannya kalau yang menah ke atas ke supermarket, kalau yang Betul. menah semua ke pasar. Kalau hari ini kan semua udah bisa online, Iya. apapun bisa online. Jadi kalau yang ke pasar itu udah berkurang banyak, Mbak Arti. Jadi bisa berkurangnya itu bisa 50%. Sekarang karena ada online. Karena online itu juga bukan cuman kayak pakaian kayak apa, tapi kan sayur, Nah, iya. sembako semua saya sendiri juga online. Online. Iya. Saya beli tisu juga kadang-kadang udah online Bu. Makanan mateng pun, minuman Iya. online juga. Berarti Ibu perlu ini nih, masukin ke online. Kalau kami Udah belajar belum tuh Bu? Berarti nanti perlu tuh ada pelatihan untuk apa namanya para pedagang yang di pasar tradisional supaya fasih sama digital. kemarin sudah dibuatkan sama Pasar Jaya. Oke. Sewaktu COVID pertama namanya apa dulu? PPKM ya. PPKM. Pertama itu dulu dibuatkan sama Pasar Jaya, websitenya Pasar Jaya belanja online, dan kami sudah punya berjalan sampai sekarang. Banyak pelanggan kami itu waktu lagi sedang rame-rame itu rame sekali. Banyak orang belanja karena memang semua toko-toko kan harus tutup. Betul. Yang boleh buka kan kami yang dagang-dagang makanan atau yang dagang sembako gitu kan. Jadi pada belanja ke kami, pelanggan kami juga udah lumayan banyak. Cuman karena websitenya hanya itu, bukan aplikasi, ya jadi yang nggak seperti aplikasi, cuman ya rame juga sana. Dan sebagian besar yang online itu bukan cuma sebagai pembeli biasa, tapi sudah
menjadi pelanggan sekarang. Iya. Sudah enak. Itu enak itu Bu, apalagi itu tuh saya lihat tuh ada scan untuk membeli minyak goreng, coba tuh dia ini tuh teman-teman. Iya kan kalau Ibu pembelinya tukeran nomor handphone bisa disimpan, bisa di scan tuh kan di toko beras Family gitu. Jadi kalau mau beli bisa tinggal langsung di scan, berarti tinggal aktif digitalnya. Kalau di pasar bisa online-nya itu jadi bisa bukan satu macam, misalnya beli tisu. Kalau di kami itu bisa semua yang ada di pasar ini cukup kirimkan pesan ke kami, bisa daging, ayam, ikan, sembako, sayur, telur, pokoknya semua ada, tinggal dipesan saja, udah sebentar lagi berapa jam kemudian Gojek udah nyampe, karena kami kan di pasar semua ada tersedia, jadi nggak pakai lama. Kalau pakai aplikasi kan bayar dulu, kalau kami kan udah yang penting pesan aja, nanti Gojek sampai tinggal COD bisa. Kadang kalau sudah menjadi pelanggan di kami, di online kami itu malah kadang-kadang kan yang ada pembantu, bosnya lagi di luar negeri gitu ya, bayarnya besok, kalau udah ada bosnya ada bisa gitu. Di kami. Berarti sekarang udah mempermudahkan itu dong kalau pembeli mau belanja di pasar Kramat Jati ini. Bisa, kami itu sudah terbiasa kayak gitu di Pasar Kramat ya Jati. ini menarik nih, ini berarti menjadi strategi baru untuk para pembeli ya. Iya, jadi kami kalau misalnya yang offline, yang belanja offline sedikit, kami sudah terbantu dengan yang online. Ini saya ada beberapa contoh ya. Nanti saya contohkan ini, kalau yang Tapi para pedagang lain udah bisa fasih belum itu? sudah itu, tapi ya nggak melalui aplikasi, masih sebatas website kan, jadi yang buka atau enggak website tukeran nomor WhatsApp deh yang paling gampang gitu kan? itu baru sebatas itu. Tukeran WhatsApp, Ibu saya mau beli ini beras ini gitu kan ya. Berarti nanti saya bisa ya tukeran nomor sama Ibu ya? Bisa. Beli beras merah gitu kan buat diet. Iya, ini contohnya seperti ini, tinggal dipesan ya kan. Oh iya, Beras, tuh ada. iga sapi, wortel, kentang, terus daun, tomat. Oh berarti nanti ini yang Ah. sapi ngambil ke daging, ini sayur ke sana gitu, Iya, baru dikumpulin. Kan mereka ditelepon-teleponin aja, Iya. udah nganterin ke warung saya di atas gitu. Jadi nanti tinggal di situ, terus mereka tinggal dikirim bonnya, terus nanti mereka langsung transfer gitu, tuh kayak gini. Ini berarti solusi mudah Iya. belanja baru di Iya. pasar tradisional. Iya. Sih. Pokoknya kalau misalnya di online itu kan biasanya satu macam ya Mbak. Jadi kalau di kami bisa semua ini. Lebih banyak ya. Iya. Iya. Kalau dulu itu kami kalau 1 bulan selama puasa sampai lebaran itu, keuntungan 1 bulan selama puasa sampai lebaran itu sama dengan hari biasa 5 bulan. Keuntungannya terlalu dulu masih belum musim offline ya, masih banyak Semuanya pembelinya, offline. masih offline. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa seperti itu lagi ya Bu, udah. Kecuali kalau ada pesanan buat jaga fitra itu baru. Terus kayak itu paketan, itu udah pesanan itu paketan sama minyak. Ya betul. Ya memang momentumnya sekarang kayak begitu sih ya. Ya kalau nggak ngikuti itu nggak Mati jalan. langsung. Iya, Iya. mati. Terus apa lagi Bu biasanya kalau di pasar sini kan ada beras, tadi kita udah ada cabai, segala macam. Daging ayam, paling ya. ikan. Telur. Iya. Hah? Ya yang lagi Yang lagi naik dan susah, kalau hari ini sih nggak terlalu susah Pak naik, tapi ada barangnya gitu. barang selalu ada ya. Selalu ada. Ada terus tapi Ada. ya harganya naik. Harganya naik, tapi nggak, hari ini tuh nggak ada yang sulit, maksudnya ada barangnya. Naik Biasanya tapi sulit iya. itu apa? Kalau kemarin itu minyak Pak, Oh. waktu minyak aja itu, tapi Yang kalau susah. sekarang yang kemasan juga ada, yang murah ada, sekarang ini yang minyak kita ada. Tapi ya yang paling laku minyak kita, Minyak tapi kita. barangnya barangnya tersendat-sendat. tersendat-sendat. Iya. Ini aja belinya di aplikasi ini. Oh. Karena susah nyarinya. Karena susahnya. Nanti hari Jumat baru mau masuk dari Itu aja belinya kayak gini pasangan-pasangan. Jadi 10 karton. Jimmy. Jadi 10 karton sama maizena 3 karton. Oke. Jadi sekarang semua barang tuh sebetulnya udah ada ya. Ada cuman harganya. Hanya harga, masalahnya hanya di harga.
Cuman kan itu masyarakat juga udah paham sebenarnya Iya, ya udah kalau ada kenaikan harga. Oke, kita coba lihat yang lain, Ibu. Apa daging? Ini terang ya? Gimana, Bu? Taunya? Nah kan beda. Kan beda. Itu kan beda gelap. Beda. Oh. Nah, jadi kalau dia rusak Coba-coba teman-teman di zoom ke sini.